Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cerita Cerdas. Di sini kita akan membahas berbagai topik menarik dan informatif yang akan memperkaya pengetahuan dan wawasan kita semua. Oke guys, kali ini kita akan membuka pembahasan yang menarik tentang salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah negara Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan mantan Presiden Soeharto. Salah satu aspek yang selalu menarik perhatian adalah kekayaan yang luar biasa yang dimilikinya. Penasaran kan? Kekayaan Pak Soeharto telah menjadi objek perdebatan dan investigasi selama bertahun-tahun lamanya. Dari dugaan penggelapan hingga laporan internasional tentang jumlah harta yang mencengangkan. Kita akan menjelajahi fakta-fakta kontroversial di balik kekayaan mantan presiden ini. Tetaplah bersama kami karena kita akan mengupas tuntas topik yang menarik ini dengan cerdas dan objektif. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Cerita Cerdas. Mari kita mulai petualangan cerdas kita hari ini. Pak Soeharto itu dulu jadi presiden kedua Indonesia menggantikan Pak Soekarno dari tahun 1967 sampai 1998. Tepat 32 tahun Pak Soeharto memimpin setelah menggantikan dari Pak Soekarno. Nah, waktu beberapa bulan setelah Pak Soeharto lengser dari jabatan, Pak Soeharto mulai ngomong-ngomong soal hartanya yang banyak itu. Begini kurang lebih ceritanya. Jadi Pak Soeharto itu pas lagi berbicara di depan televisi swasta yang punya keluarga cendana itu, Pak Soeharto bilang kalau dia nggak punya uang 1 sen pun. Ini dia sampaikan pada tanggal 6 September 1998 yang lalu. Iya, mengapa begitu? Karena ucapan itu sebenarnya keluar bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan ada indikasi penyimpangan penggunaan dana di yayasan yang dikelola oleh Pak Soeharto dan keluarganya. Jadi, bisa dibilang lewat tayangan itu Pak Soeharto seakan-akan membantah semua temuan yang ada. Ternyata, seluruh yayasannya memiliki harta senilai 4 triliun lebih. Sedangkan Pak Soeharto sendiri memiliki 72 rekening dengan total deposito sebesar 24 miliar. Keluarga cendana juga punya tanah seluas lebih dari 400.000 hektar tersebar di seluruh Indonesia. Cara Pak Soeharto memperoleh kekayaan sendiri sangat erat kaitannya dengan kesuksesannya sebagai penguasa selama 32 tahun. Maka Ross H. McLeod dalam Soeharto Indonesia A Better Class of Corruption, Journal of Policy Analysis and Reform tahun 2000 menyebut langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membangun sistem terstruktur yang menguntungkan pada awalnya. Jenderal besar bintang 5 tersebut seringkali mempekerjakan kenalan-kenalannya, koleganya maupun teman-temannya, baik dari kalangan militer, sipil maupun keluarganya dia sendiri di berbagai proyek-proyek negara yang strategis. Nah, dengan cara atau metode itu, pengaruhnya pun semakin luas, memungkinkan untuk dengan mudah menjadikan mereka, teman-teman tadi, sebagai mesin pendulang uang. Lebih lanjut, Pak Soeharto juga terlibat dalam dunia bisnis. Keterlibatan ini menjadi berkat hubungannya yang dekat dengan beberapa pengusaha. Salah satunya yang terkenal adalah koneksi Pak Harto dengan Lim Sio Leong. Siapakah dia? Ya, Pak Lim Sio Leong ini adalah pendiri Salim Group. Richard Borsuk dan Nancy Chung dalam bukunya Lim Sio Leong and Salim Group tahun 2016 menjelaskan bahwa hubungan Pak Soeharto dan Salim seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Pak Soeharto bantu Lim dan memastikan bisnisnya lancar jaya. Terus, sebagai balasannya Pak Lim akan memberikan sebagian keuntungannya untuk Pak Soeharto. Tidak hanya itu, mesin pendulang uang lainnya adalah bisnis anak-anaknya sendiri atau yang kerap kali disebut dengan keluarga cendana.
Ini terjadi saat anak-anaknya udah gede dan bisa bangun bisnis sendiri berkat memanfaatkan nama besar bapaknya, Jenderal Bintang 5 Soeharto. Bisnisnya praktis jalan mulus, jadi nambah harta keluarga terus-menerus tanpa putus. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah terjadi pada bisnis Perta Oil Marketing dan Permindo Oil Trading. Keduanya dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra atau yang kerap kali disebut Tommy Soeharto dan Bambang Trihatmojo, putra Pak Soeharto dua-duanya. Saat ekspor minyak lagi naik daun dari Indonesia, anak-anaknya tercatat sebagai penyedia jasa pengiriman dan menaruh harga 0,3 sampai 0,35 US dollar per barel untuk proses pengiriman ke luar negeri. Belakangan terungkap bahwa Pertamina sendiri sebenarnya mampu melakukan pengiriman, tapi ternyata bisnis keluarga tadi ternyata hanya trik untuk mencari keuntungan semata, trik untuk memperkaya keluarga cendana. Tidak berhenti sampai di situ, mesin kekayaan Pak Soeharto lainnya adalah melalui yayasan. Hal ini terungkap dalam investigasi majalah Time edisi 24 Mei tahun 1999 yang berjudul bahwa Soeharto How Indonesia Long Time Boss Built a Family Fortune. Ya, sebagai catatan lain bahwa selama berkuasa mantan Pangkostrat tersebut beberapa kali mendirikan yayasan yang dikelola oleh istri dan keluarganya. Ada yang fokus di bidang amal, di bidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan. Contohnya adalah Yayasan Super Semar, Yayasan Darmais, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mengutip buku George Yunus berjudul Korupsi Kepresidenan tahun 2006, diketahui bahwa yayasan tersebut seringkali meminta sumbangan dari perusahaan-perusahaan negara. Sebagai contoh, pada tahun 1978, pemerintah mewajibkan Bank Negara untuk memberikan 2,5% dari keuntungannya kepada yayasan yang dikelola oleh keluarga cendana. Masalahnya adalah tidak pernah ada catatan transparansi mengenai dana sumbangan tersebut. Sebagai akibatnya, majalah Time menyebut yayasan tersebut sebagai dana gelap, yayasan untuk menampung raksasa harta mesin politik Pak Soeharto. Majalah Time juga memaparkan fakta lain, termasuk jumlah harta keluarga cendana yang mencapai 15 sampai 73 miliar US dollar dan terjadinya transaksi raksasa senilai 9 miliar dolar dari rekening Pak Soeharto di Bank Swiss ke Bank Austria. Begitu juga di New York Times menyebutkan bahwa total aset Soeharto mencapai 30 miliar US dollar. Terkait dengan laporan Time tersebut, keluarga Presiden Soeharto tidak menerima, menolak, dan mengajukan gugatan terhadap publikasi internasional tersebut. Maka pada tahun 2007, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Soeharto menang gugatan dengan nilai 1 triliun rupiah. Pada tanggal 16 April 2009, kenyataan berubah. Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui putusan nomor 273 PK-PDT-2008 setelah majalah Time mengajukan peninjauan kembali dan memenangkan kasusnya. Ya, berkat cara liciknya dalam mengumpulkan kekayaan, Transparansi Internasional pada tahun 2004 menobatkan Soeharto sebagai presiden terkorup di dunia dengan kekayaan mencapai 15 hingga 35 US dollar miliar. Wow, banyak sekali. Pada Maret 2004, The Guardian menulis, nama Soeharto bertengger di puncak daftar koruptor sedunia, melampaui bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan bekas diktator Zaire Mobutu Sese Seko. Nilai korupsi keduanya terpaut cukup jauh di bawah Soeharto. Belakangan seluruh laporan tentang harta kekayaan Soeharto itu dibantah oleh keluarganya. Bahkan terkait laporan Time, keluarga cendana sampai menggugatnya karena dianggap mengandung fitnah yang tidak benar. Meskipun ada bantahan, pada Maret tahun 2000 negara sempat menetapkan Soeharto sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dengan temuan Kejaksaan Agung mengenai
dugaan penggelapan uang sebesar 571 juta US dollar dari 7 yayasan yang dikelolanya. Namun proses kasus tersebut terhenti karena kondisi kesehatan Pak Soeharto yang memburuk dan beliau kemudian meninggal dunia pada tahun 2008, tepatnya tanggal 27 Januari. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita mengenai jumlah kekayaan mantan Presiden Soeharto. Semoga informasi yang telah kami bagikan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah mengenai cerita tentang kekayaan harta Presiden Soeharto. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian menikmati konten kita, jangan ragu untuk berlangganan saluran cerita cerdas dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetaplah belajar, tetaplah cerdas, tetaplah berpikir dengan cerita cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.